drawing room was hushed and still. The clock had ceased its gentle trill. Halo guys, jadi hari ini kita akan menjelajahi Kampung Tenun yang berada di Samarinda seberang. Di balik kain tenun yang indah dan penuh warna, ternyata ada progres yang panjang, ketelitian, dan cerita menarik dari para pengrajin yang masih menjaga tradisi ini hingga sekarang. Nah, daripada penasaran, yuk kita dengarkan langsung kisah mereka dan melihat bagaimana warisan budaya ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Sebelumnya permisi ya Bu, kami dari Universitas Mula Warman dari Prodi Arsitektur. Kebetulan ada tugas untuk mewawancarai warga yang tahu tentang budaya tenun di sini Bu. Nah, mungkin bisa dimulai sama teman saya. Bicara Bu bisa aja kalau Iya. karena sudah lama tahu sedikit sudah lama pakai di sini jadi hilang sedih. Lama Miki kerja begini kan? Iya lama. Dulu itu waktu ku janda. Janda memang tapi sudah nikah dah 2 kali nah lama kan berhenti. Oh. Baru kerja lagi berarti? Iya, baru kerja lagi. Merantau Ki kah atau memang di sini mentong Ki? Orang tuh kan di Cimo kalau kue. Oh, Jaga nomor tak? 50 lebih. Di Cimo kalau kakak dulu. Aku beli mana batang kayu. Lamanya mempelai kita di sini di. Iya. Galak dari. Tapi masih pulang Jeki. Hah? Tapi masih pulang Jeki. Ada tulis. Oh. alhamdulillah. Jadi dari kecil Ki belajar begini juga? Enggak. Oh, dulu bukan di sini Ki? Atau memang dari sini? Di sini memang. Sini, tapi mamaku. Oh, mama kerja lagi aku ke Sulawesi. Oh, dari Sulawesi itu Ya. baru nak kerja juga di sini. Iya, mamaku. Sudah lama di itulah kerja di Sulawesi. Kerja kan. Berarti kayak turun temurun ini di kampung Kuyana ada tanya orang Tidian begini bikin sarung begini. Orang-orang kampung lain bikin gaya di situ di kampungku. Jadi siagetan na jaji. Mas tu bisa sedih Pak. Oh, tedong suami. Iya. Ku mawatan tas sesunya sedih Pak. Siaga naro si dili Pak. Mesin pun iya Pak. Juga nomor 2 nih tanya asli. Oh, nomor 2. 250. Oh, beda pula asli nah? Beda. Kalau aslinya itu kila. Kila. Oh, kila itu sarungna di bakna. Jadi nah. Biasa pamuting yang pakai. Iya, kila itu pakai genggang itu ya wasangnya desnya pakai genggang kila meto saruna ro selina. Kalau genggang selina ndak kila. Maga pelek to we make Bu, make oko teras bulan. Mana? Iya deh. Ngumpet tenun gitu. Apa di sini? Kenapa di teras? Iya. Kayak kenapa ndak di dalam rumah gitu? Gelap. Oh, gelap. Iya. Wah, seni agaro. Dia nak ada di Sulawesi Mata Andre boleh? Di bawah rumah. Iya. Oh iya. Di sini di dalam rumah gelap. Jadi di luar orang taruh. Iya. Agak-agak muti nah. Hah? Muti kalau jadi. Banyak. Macam-macam dia banyak mutinya. Ada putih, ada merah, ada hijau, ada ungu. Macam-macam. Kalau losi ganti-ganti kanuna, pasuluna ganti sih. Ini motifnya tenungnya dari Bugis kah atau memang dari sini motifnya? Dari sana ada warnanya. Motifnya dari Bugis. Oh, dari yang mana yang mana suka orang itu dibikinkan. Oh iya. Siapa dulu ajar Ki? Mama tak? Mama dulu enggak tahu dulu mama aku siapa belajar.
Dulu itu nggak pernah kak belajar sama mamaku. Kalau berhenti kan mamaku juga mandi makan baru ku bantu. Nggak pernah belajar mamaku bikin lagi. Kuliah aja kalau berhenti baru tuan kita lanjut. Iya belajar. Kakak dulu. Apa ini juga yang ini? Ini anu namanya balu hatta. Apa? Balu hatta. Balu hatta? Ya. Ada misalnya yang murah, kadang laki-laki. Kalau ada nih, nama lelengnya tadi. Iya. Itu ya koroi bolongnya pakai pawarnya tuh. Iya. Pak Makundero, Yaro Norekoro. Pak Makundero ya. Iya. Ane itu Maluku bungaan itu. Tas satu bungaan itu besar. Kalau perempuan Besar bunganya. besar bunganya? Iya. Kalau Ada kayak laki-laki- itu maknanya tuh? Hah? Ada ke maknanya? Kayak misalnya tuh kayak tenunnya apa? Ada gambar-gambar ini ada kan? Ada di situ. Gambarnya. Oh, per gambar itu ada maknanya? Iya. Agak-agak betuan lah tuh. Hah? Agak betuan lah. Ya, ini naruh soginya kembang nah. Kembang besar. Kalau juga perempuan. Kalau ini ya, perempuan kecil aja kembangnya. Jadi biar berapa jual kami kalau misalnya jadi nih? 2,5. 2,5. 250. Iya. Di sarung. Satu sarung. Berapa hari itu kerjakan? 2 hari. Ya. Ada kembangnya kecil. Oh, yang kecil-kecil lebih susah Iya. di? Hah? Yang kecil-kecil lebih susah atau yang gede? Sama juga. Gede susah. Oh, gede juga susah. Iya. Sama-sama gitu 250 semuanya harganya. Lain harganya itu kalau besar kembang mah 3,5. 3,5. Iya. 350. Itu yang paling mahal. Hah? Itu yang paling mahal. Mesti ada mahal yang nomor 1. Apa itu? Apa tuh? Yang ini Nomor 1 benarnya, nomor Samarinda asli. Ini nomor 2. Jagero kan. Awal Selina. Iya. Karena jual orang 1 juta. 1 juta. Nggak tahu, tanya jadi ada kemenakanku tuh di Gamhora. Ada di rumah batu di situ. Ada semua laknya di situ. Kemenakanku itu. Ini kasih ke benang, itu kasih ke benang. Ini siapa sebenarnya bosnya, Bu? Itu kemenakanku di sana. Oh, kemana kan, Pak? Di Gamhora, di Resa namanya di situ. Haji Resak. Iya. Apa itu kasih mahal kita sampai 1 juta? Hah? Apa kasih mahal kita? Siapa? Apa Makan mahal? apa semua ada harga. Harganya? Iya. Yang asli ya? Asli. Beda benana. Oh benar. Iya. Benarnya beda. Banana bawang. Atau ada juga anunya motif tertentu. Nah, Ada juga, ada enggak? Kalau mau sila orang lain-lain anunya, mau motifnya. bisa juga. Ya. Enak tak? Nggak mungkin juga kasih ajar kayak begini juga. Ya, enggak ada anak mau belajar begini. Sekarang. Nggak ada. Enggak ada. Sekarang. Jadi sekarang orang tua mami yang buat. Tapi nggak ada yang mau mencoba itu, Bu. Ada seringan aku itu baru aja lulus sering dorong itu tapi enggak mau tetap itu bikin. Oh, jadi kadang-kadang Ji. Iya. Kalau ini sekarang anak-anak maunya di Iya. nggak mau mikir menenun-menenun. Enggak mau. Enggak kayak dulu. Dulu itu begini kerjaannya orang. Sekarang banyak nih. Anak-anak sekarang lah. Maunya mau jualan, mau kerjaan di toko. Oh, di toko. Mau kerja di toko anak-anak sekarang. Jarang mau bikin begini, enggak ada anak-anak sekarang mau bikin begini. Mereka saja patungnya aku dia mau putus telana putus-putus.
Kalau dan misalnya testelana tepat tuh putus-putus itu benarnya kalau enggak bagus telanya itu. Kayak tempat benarnya itu. Iya. Sama dia jaksa nah. Orang kalau ketemu apa tuh Natali dulu itu kita yang begini kita bawa dapat ke dinamo cara harus ke dinamo lebih enak ke situ tapi tangan begini iya Jadi anak ada mau memang diajar atau jadi anak ada mau memang diajar apa anak tak oke dah mau memang diajar. mau tapi anak-anak enggak mau Oh, ada lain yang ya, ada anak pintar satu enggak mau sudah punya anak. Terus kayak apa nanti ini diwarisin? Hah? Kayak apa diwarisin nanti ini? Nggak tahu, sudah enggak ada warisi. Berarti sudah. Berhenti sudah. Anak-anak enggak mau sudah bikin sarung. Oh, langkam itu pelik nanti. Ya. Kalau meninggal kan enggak ada sudah gitu. Nggak ada anak-anak mau belajar. Masih dikit itu lihat yang pakai bu. Ada bijinya 30 biji, 30 sarung, 30 lembar. Ada ini kalau mau bikin nanti ini 60 lembar. Berapa Ya. lama itu? Lama sudah itu dari ibu kerja. Kadang temu sehari kalau banyak acara dulu. berapa jadinya itu kalau misalnya tadi satu lupa benangnya? 30 sarung. Iya, 30 lembar. Jadi tambah mau setengah Pak Aro pas Suruna. Tambah mau setengah Pak. Ya sifat setengah 30 biji sarung. Tambah mau berapa itu? 17 begini lah. Dilawatin ditambahkan baru sudah jadi 30 lembar sarung. Sudah balik. Iya, kasih banyak ya. Kita yang makasih bu, makasih ya bu. Makasih banyak. Amin. Lost in mine. The jasmine steam, the lind blue still waits at 2:30. Your bonnet hung beside the door, your gloves upon the chair once more. The silver tray, the jam, the scone, yet bilang saya geraknya buat abang. Oke. Sebelumnya kami dari Universitas Mula Warman mahasiswa Prodi Arsitektur di sini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait terkait tradisi tenun menenun di Kampung Tenun ini. Untuk sebelumnya saya ingin bertanya nama ibu terlebih dahulu ya. Untuk nama ibu siapa?
Ibu Nurhayati. Oh, Ibu Nur Hayati ya. Iya. Untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan pertama itu adalah kira-kira Ibu sudah berapa lama ya menenun di Kampung Tenun ini? Atau sudah berapa lama tinggal di sini? Tahu ya, berapa lama sudah enggak ingat sudah. Lama sudah. Biasanya kalau setiap hari gini dari mulainya itu di jam berapa sampai Dari anunya aja ada sampai jam 7. sampai jam 7 Ya, malam? jam 7 soalnya kan anu dulu di kan saat Oh, di jam 7. Kalau tengah hari kan istirahat. Nanti habis tengah hari lagi baru mulai. Asar nanti berhenti lagi, istirahat lagi. Banyak istirahatnya. Capek juga duduk. Iya, capek juga duduk. Kalau duduk terus kan capek gitu. kalau boleh tahu juga Bu, kenapa lebih nyaman tuh di area kolong atau teras kayak gini dibandingkan di dalam? Enak kalau di luar, soalnya kalau di dalam kan anak-anak terganggu. Terganggu tidurnya kan. Kalau di luar sudah enggak anu. Kalau tidur anak-anak kan tutup sudah pintu. Jarang tuh di dalam rumah orang tenun, soalnya ribut ininya. Iya, Alat ini sendiri. alatnya juga sih Bu. Ya. Iya. Jadi di luar, kebanyakan di luar enggak ada di dalam. Soalnya kalau di dalam rumah ribut. Sedangkan di luar ini kedengaran di dalam. Selain Iya. Kalau untuk cara Ibu menenun sendiri ini emang udah diajarin dari pertama ke sini? belajar sama orang. Oh, berarti Ibu di sini masuknya pendatang atau emang Iya, asli? pendatang juga. Oh, pendatang Orang juga. asli orang Sulawesi. Oh, Di sini semuanya pendatang. Nah, jarang aslinya di sini pendatang semua, orang Sulawesi semua di sini. Rata-rata orang Bugis aja bisa begini. Kalau suku-suku lain nggak ada. kalau yang ngajarin itu emang orang yang punya tradisi ini atau emang udah diajarin? Kira-kira? Belajar juga mulai anu kan sama orang tuanya belajar. Oh, Anak-anak sekarang aja itu nggak mau sudah. Soalnya mendingan dia kerja. Kalau tua-tua dulu rame di sini juga tiap rumah itu bikin sarung. Kalau ini jarang sudah. Nggak kayak dulu. Jadi ndak mau nih diajari nih. Nggak mau sudah, mending anak-anak sekarang kerja. Soalnya yang enak sudah anak cari kerjaan, ya kayak orang dulu-dulu. iya sih. Orang dulu-dulu kan anu aja. Tenun. Kalau dulu rame kalau tenun semua orang di sini. Lalu sekarang jarang tuh. Bisa dipilih-pilih. Biasanya kalau jadi satu sarung kita berapa lama? Kadang 2 hari satu sarung, kadang dari anunya aja. Kalau enggak banyak istirahat, kalau tengah hari kan sempat tidur sebentar. 2 hari, kadang selembar, kadang 3 hari. Dari anunya aja. Kalau kita enggak banyak istirahat gitu nah. Kalau banyak istirahat ya enggak cepat. Soalnya ini kan 4 meter satu sarung. Lama. Jadi tak 2 hari ini baru selesai. Iya, 2 hari. 2 hari yang banyak istirahat. Gitu. Kalau enggak pakai begini, sehari aja. Ini nah kembangnya nah, lama dibikin. Kayak bikin lama ya? Bikin lama. Kalau biasa aja, begini aja semuanya. Jadi selembar. Begini enggak. Apalagi yang sarung perempong yang kayak itu nah. Ada 3 hari iya. orang baru selesai. Soalnya kembangnya besar. Tapi dari anunya juga orang kalau cepatnya nggak banyak kerjaan kan. Iya sih. Kalau kayak aku ini kan banyak kerjaan. Jadi Belum pergi masak apa? Randu. Bersih rumah. sebesar mana itu cucuku kadang dia cari duit selama 2 hari 3 hari baru selama
Kalau untuk harapan ibu sendiri terkait tradisi tenun ini, kira-kira apa gitu harapannya supaya tetap terus ada gitu yang mau menenun generasi-generasi berikutnya? Itu Pak, penumpang terus nggak ada kerjaan lain. Pas saya ini sudah terus-terusan. Jadi kita saja lanjutkan ini. Kita jalan juga kalau anak-anak nggak ada sudah yang muda-muda di sini. Kalau dulu kan muda-muda orang bertenun, kalau sekarang soalnya anak-anak sekarang kan banyak kerjaan kan, kalau dulu enggak. Iya sih. Kayak di toko-toko di mana-mana kerjaan anak sekarang. Kalau dulu enggak ada. Sekarang kan toko banyak sudah. Berapa biasa kita jual kain kalau misalnya jadi nih? Ada 3,5, ada 400. Dari anunya aja. Kalau ada orang masuk itu kadang 400. Kalau sama bosnya kan agak kan, soalnya ini kan ada bosnya. Tapi kadang ada orang masuk kan, saya juga juali. Kalau ada orang masuk. Kalau sama bosnya kan 300. Kalau yang paling mahal biasa berapa? Kalau yang paling mahal itu yang apa? Di benang aslinya, teranya sampai 500-700. Kalau ini paling mahal sudah 500. Kita nomor 2 aja. Gantung dari benangnya di? Iya, dari benang. Ada namanya nomor 1, nomor 2. Kalau ini nomor 2. Kalau yang nomor 1 ya asli Samarinda bilangnya orang. Sutranya. Oh iya, kalau misalnya orang ingin pesan sarung gitu ibu, ini langsung ke ibu atau? Ya, ada memang susu bosnya ini yang kasihkan kita benang. Oh, ada bosnya. Jadi di store aja di situ. Tapi kalau ada orang jalan-jalan kan bisa aja kita jualin. Langsung ke orangnya? Iya. Langsung. Di sini kan ada memang bosnya. Oh, iya. Jadi kayak setoran begitu di? Ya? Kayak setoran begitu? Ya, setoran. Jadi kan anunya aja lagi nanti dihitung berapa harga benangnya. Kalau sisanya itu baru kita bisa ngambil. Tapi kalau pada uang bisa juga, biar enggak ada sarungnya, pada uang kita kasih sama bos. Belum bisa kita modal sendiri. Ini kalau bos sendiri kan, bos enak. Kalau punya sendiri, nanti kalau kita jual susah. Kalau ada bosnya kan, asal habis potong bawa. Oh, yang penting Langsung. sudah jadi. Yang penting sudah jadi, potong sudah Pesannya bawa. jual, bosnya jual. Kalau kita sendiri kan, tunggu ada orang masuk. Iya juga sih. Baru laku kan, kalau Iya. punya sendiri. Kalau modalnya bos, asal jadi potong bawa sudah. Susah jualannya kalau modal sendiri. Kalau bos kan biar berapa lembar ambil terus. Yang penting ada di jadi. Ya, berarti jadi. Asal nggak jahit nggak di apa, langsung potong langsung bawa. Itu enaknya kalau ada bosnya. Kalau punya sendiri kan mau Modal lagi. kalau modalnya kan bisa, cuma itu ya dibawa lagi ke seberang. Kalau seberang aja Oh iya, susah jualnya di. susah. Kadang orang di sini mau beli tapi murah lagi diminta. Itu susahnya kalau bos sendiri kan. Jadi orang mendingan pakai bos. Apa biasa motifnya? Banyak motifnya. Kalau yang paling mahal itu apa biasa motifnya? Sama aja, sama yang begini, sama aja begini, cuma sarungnya aja lain. Kalau itu agak licin. Kalau motifnya begini. Ada tuh gambarnya di kantor lurah ya, begini. Ada anunya tuh kan, Iya. di kantor lurah itu di pinggir jalan. Nomor 1 begitu juga, nomor 2 begitu juga. Cuma itu aja selisihnya agak licin dia.
bahan tadi. Agak kasar. Kalau nomor 2 lah. Nomor 1 agak licin. Jadi sudah balik dulu. Iya, iya. Iya. Ini banyak nih. Iya. Ya. Orang apa? Orang Bugis kan? Iya. Di baru. Iya. Baca gimana Ki? Sopeng. Yet I must sit alone. A carriage past your lace blue eye. You turned but left the world outside. And though the bloom of spring withdrew, I wait at 2:30. Di sini baru dikenalkan tentang tenun itu atau mereka bawa dari Bugis ke sini? Memang mereka sudah punya dasarnya sih dari Bugis sana, terutama di Sampang, Rajo, itu sih mereka memang sudah ada cikal bakalnya lah. Untuk sampai dengan di sini mereka wariskan ke anak cucu. Sampai sekarang. Cuman memang sih untuk generasi penerusnya sih sekarang udah mulai langka gitu kan, karena kebanyakan anak-anak muda tuh lebih ke bekerja di luar negeri. Jadi kita ini masih dalam waktu kayak rekrut lah, kayak pengajaran pelatihan untuk yang muda-muda. Ada sih sudah, cuman ya itulah kendalanya kayak gak banyak yang serius gitu. Karena kalau menurut ini kan kita nggak bisa kayak sambilan kan, harus kayak tekun setiap hari dilakukan. Berarti dari ini tuh sebenarnya tempat pusatnya atau bagaimana? Memang pusat kerajinannya di kampung tenun ini, terutama di gang pertenunan ini udah pernah masuk ya. Di gang pertenunan di wilayah RT 1, 2 memang pusat pertenunannya di sini sih. Kalau tenun Samarinda yang banyak dijual di Citra Niaga itu kan mereka ambil dari sini. Terus dari tenun ini tuh ada nggak Bu kayak membedakan hasil masyarakat sini dengan yang dari Sulawesi gitu, atau mereka belajar yang di Sulawesi tadi lalu dengan motif yang sama dibawa ke sini? Enggak sih, mereka punya motif-motif sendiri kayak apa namanya tuh yang ada di etalase itu kan khas Samarinda tuh, dia motif belang harta itu memang dibuat dari pengrajin tenun Samarinda. Kenapa dia dinamakan belang harta? Karena pada saat kunjungan Pak Presiden ya, Pak Hatta kemarin itu dia menyukai motif itu, jadi dinamakanlah belang harta. Tapi memang asli dari penenun Samarinda, bukan dibawa dari Bugis sana mereka bikin motif yang seperti itu, enggak, dari sini. Terus mereka juga punya banyak motif-motif selain yang kotak-kotak gitu juga kan sekarang udah berkembang tuh, kayak motif-motif cumi atau pakis itu kan, dan motif-motif lainnya. Itu setiap pengrajin itu udah punya khas sendiri. Jadi misalkan di sini nih ada Ramadina, nah itu dia punya khas sendiri tuh, motifnya dia bikin yang kayak tameng Samarinda, itu mau dipatenkan juga. Terus tuh kayak Bu Sumani, Bu Marhumi, dia punya khasnya itu kayak dia bikin tuh pucuk kerbung dikombinasi dengan pucuk gula merah kayak gitu. Jadi setiap pengrajin tuh punya khas masing-masing, jadi nggak sama. Jadi kita bisa bedain, oh ini punya pengrajin ini punya pengrajin ini gitu sih. Unik berarti, tiap orang beda. Beda, nggak sama. Karena mereka tadi sebelumnya dari Bugis, dari Sulawesi sana, ketika mereka tinggal di sini tuh ada nggak kayak pola hidup baru yang ada di kampung ini, atau sama saja seperti masyarakat biasa? Sama aja sih kayak masyarakat biasa.
Cuma bedanya mereka di sini menenun seperti itu aja, Bu. Iya, cuman kayak adat-adatnya sih masih ada sih ya beberapa yang mereka pakai gitu ya, kayak misalkan ada upacara pernikahan atau apa, mereka masih pakai adat Bugis gitu. Ada dari adat lain nggak? Nggak ada sih kalau di sini, mayoritasnya Bugis memang. Kok tumben ini ya jurusan teknik larinya ke apa namanya pengrajin, Iya, kebetulan aja gitu. bukan ngurusin jalan atau jembatan gitu. Enggak ya, kenapa bisa lari ke pengrajin? Karena di setiap semester itu Bu ada makro umumnya, tetap ada mata kuliah umum, bukan mata kuliah jurusan yang spesifik ke arah jurusan kita. Oh, jadi ini tugas mata kuliah umum nih? Iya. Iya, Oh, tapi tetap dikaitkan dengan Iya. arsitekturnya. oh gitu. Berarti lebih ke rumah tuanya aja, Kadang jangan ke pengrajinnya. yang kita butuhin tuh Bu kayak kan setiap sarung tenun ini punya filosofinya masing-masingnya. Nah kadang kita dari arsitektur tuh ngambilnya di bagian itu untuk nanti kita kembangin menjadi sebuah konsep. Oh. Di konsep itu yang muncul di bangunan itu nanti, entah bentuknya atau pokoknya yang ada di mata aja sih. Kita lihat aja kayak muncul di tampilan. Oh, diambil dari segi arsitekturnya Iya, gitu ya? nanti kita combine, kita gabung dengan arsitektur. Biasanya paling sering muncul tuh di fasad, di tampak depan bangunan. Iya, Kalau bisa misalnya juga. tiba-tiba adalah pola yang bentuk sama kayak bentuk sarung itu, atau ya kayak gitu sih digabunginnya. Kalau misalnya kan kalau di mana tuh apa joglo ya, yang kita bikin atap tuh ya, kalau itu kan kenapa bisa ada hubungannya dengan apa sih bahasanya dengan suku-suku seperti itu tuh, kita tuh intinya ngambilnya di filosofinya sih, filosofi. Jadi lebih ke itu situ ya ya. lebih ke situ, nanti itu yang muncul di desain konsepnya. Oh, iya. Jadi kayak bukan ini bangunan nih buat anggaplah ini rumah sakit, sudah itu rumah sakit aja buat orang tidak sekedar. Jadi Makanya lebih ke filosofinya iya, itu ya. jadi kita mendalami itu sih. Supaya kayak dalam beberapa dosen tuh bikin bangunan nggak cuma bisa bikin aja gitu. Tapi tahu Iya, tapi tahu. sejarahnya gimana. Ibu kan sebagai pengurus nih, gimana Ibu itu melihat hubungan antara rumah panggung di sini dengan kelestarian kegiatan menenun orang-orang warga sini? Jelas hubungannya sangat kental ya, karena rumah panggung ini kan identik dengan rumah suku Bugis. Oh iya. Gitu sih, jadi memang hubungannya sangat kental sekali antara rumah panggung dengan suku Bugis dengan kegiatan menenun, karena ini rumah panggung ini kan dulu sebelumnya kan sebelum dijadikan kantor kelurahan ini dia menjadi cagar budaya. Jadi yang dimana banyak pengunjung-pengunjung itu datang melihat apa namanya rumah panggung ini kan sebagai tempat wisata gitu. Ini baru aja sih dijadikannya kelurahan ini di tahun 2024 akhirnya. Malah kami kira awalnya kayak museum yang kita bilang cagar budaya begitu. Iya, awalnya memang begitu sebelum dijadikan kantor. Cuman kan dia hanya direvitalisasi, nggak merubah bentuk kan, dari luar kan masih kayak asli gitu kan. Hanya ditambah sekat-sekatnya aja sih. Pembagian fungsinya aja. Karena kita lihat di Google Maps aja masih cagar apa Budaya. ya, cagar budaya. Iya, masih cagar budaya. Jadi agak kaget ya bos masuk kayak Ternyata ada kantor Iya, gitu ya. ada kantor gitu. Makanya karena nggak merubah bentuk itu tadi kan, jadi dari luar masih tetap kayak rumah panggung, jadi budaya, tapi nggak taunya dalamnya kantor. Kan Ibu tadi ada bilang di sini tuh kita melatih supaya ada penerusnya dalam menenun ini. Menurut Ibu ini ada nggak Bu tantangan besar yang dihadapi oleh pengurus-pengurus ini tuh dalam mempertahankan minat dari generasi muda dalam melakukan kegiatan ini? Ada sih tantangannya itu, karena kita mau merekrut yang muda-muda ini, mereka udah punya pekerjaan di luar daripada penenun ini.
Terus juga mereka juga ada yang sudah menikah, punya anak, sibuk ngurusin anaknya gitu kan. Jadi kayak minim sekali yang benar-benar mau maksimal. Kayak misalkan kita adakan pelatihan tuh, itu kan memang benar-benar harus diikuti secara kontinu gitu kan, berkelanjutan. Sementara kalau yang kita rekrut itu kayak setengah-setengah kan sayang, nantinya mereka nggak dapet sepenuhnya. Dan itu juga kita kan merekrut dari CSR nih, misalkan kayak dari Bank Indonesia, nanti mereka mendanai. Karena kalau dari kita kelurahan kan nggak ada nih dana-dana untuk itu, karena kita bukan UPD ya, UPD-nya dari kecamatan. Jadi ya itu tadi merekrut dari CSR itu, nanti mereka melaksanakan kegiatan tersebut dari awal sampai itu betul-betul memang udah bisa bentuk usaha sendiri mandiri gitu sih. Ini ya, minatnya anak-anak muda itu kurang gitu. Ada sih, ada beberapa ada sih. Jadi gimana ya Bu, kalau misalnya nanti para orang tua misalnya yang sudah berumur lanjut dan sudah bisa menanam, Ya itulah tantangan kita nih. Bagaimana caranya untuk bisa merekrut generasi penerus. Lagi dicari-cari dulu. Iya. tapi tetap diupayakan supaya kampung tenun ini tetap Iya. kalau boleh tahu, kampung tenun ini kan agak terkenal lah di Samarinda karena cuma di sini ya tempat menenunnya. Nah, menurut dari Ibu sendiri, langkah apa aja yang udah dilakukan oleh pihak-pihak pengelola ini supaya kampung ini tuh tetap berpotensi terkenal seperti itu di wisatawan? Banyak sih upaya-upayanya, terutama kan kampung tenun ini juga sudah diesahkan oleh kota ya sebagai destinasi wisata. Jadi dengan adanya itu ya kita adakan pelatihan-pelatihan nih untuk merekrut generasi mudanya ini sebagai kelompok sadar wisata atau biasa disebut Pokdarwis. Nah, jadi dari Pokdarwis itu kami latih dengan bekerja sama nih ya dengan instansi terkait gitu kan, dengan memang yang membidangi lah ya, itu diadakan pelatihan-pelatihan untuk pemandu wisata. Terus kita juga ada menyiapkan untuk banner-banner gitu untuk paket-paket wisata. Seperti itu sih, lebih mengarahkan untuk ke Pokdarwisnya, kelompok wisatanya itu. Oh, kalau begitu Pokdarwisnya ini tuh dilatihnya di mana, Bu? Di kelurahan ini, tapi kan kita melibatkan kayak pihak ketiga ya, instansi terkait gitu, misalkan kayak istilahnya itu tenaga ahlinya lah, pendamping untuk melatih mereka menjadi pemandu wisata yang baik itu seperti apa. Itu sih, karena untuk menarik minat wisatawan kan. Tapi sebenarnya di luar itu pun memang ya banyak aja sih kunjungan dari luar gitu kan, terutama pada saat kayak ada kegiatan FTQ nasional tuh. Oh iya. Itu banyak tuh, pokoknya tuh silih berganti aja sih tamu-tamu itu berkunjung ke kampung tenun ini melihat pengrajin sarung tenun. Berarti pemerintah juga ini ya membantu dalam mempromosikan seperti itu. Menurut Ibu sendiri, jikalau misalnya kembali ke tadi, kalau tidak ada penerus, tapi kan kita tetap berusaha nih Bu supaya kampung tenun ini tetap Eksis. ya tetap di jalan. Tapi bagaimana jika kemungkinan terburuknya memang tidak ada generasi selanjutnya? Masih belum mengikuti sampai ke situ sih ya, karena sampai saat ini kita masih mengupayakan sih untuk tetap bisa berjalan kan. Dari tahun berapa sih ya pastinya itu kan, walaupun dengan ibaratnya kayak tertarik-tarik tapi tetap ada gitu. Bisa tetap ada ya. Iya. Walaupun jumlahnya berkurang, kayak misalkan mungkin dulu di tahun 2000-an itu ya penenun itu jumlahnya tuh masih ratusan nih, sampai dengan di 2026 ini menurun hanya tinggal setengahnya aja, seperti itu sih. Lumayan pasti. Mungkin terakhir Ibu, apa pesan Ibu
warisan budaya? Pengennya sih mereka ini mungkin bisa mengadakan kayak kegiatan-kegiatan gitulah ya di Kampung Tenun ini, yang dimana kegiatan itu nantinya bisa memajukan UMKM yang ada di Kelurahan Tenun. Mungkin seperti mengadakan pelatihan-pelatihan kayak gitu untuk si pengrajin ini, terutama di digital marketingnya. Mungkin untuk pemasaran mereka kan kayak agak kurang nih, nggak semua nih yang menguasai penjualan online seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu untuk pelatihan-pelatihan itu atau pembukuan supaya mereka tahu kan maksudnya tuh dari mulai harga pokok dia membuat suatu barang itu berapa sampai akhirnya bisa dijual berapa, untuk pembukuannya lah seperti itu. Mungkin karena sekarang ini kan kayak ya berjalan gitu aja kan, nggak terstruktur kayak gitu. Mungkin mengadakan itu aja sih pada pelatihan itu. Kamu ada lagi yang Ini pemasarannya kan. Mereka tuh ngejual kemana selain di depan sama di situ ada lagi? Ada, masing-masing pengrajin tuh dia udah punya pasar-pasarnya sendiri. Mereka ada juga yang udah punya pelanggan dari Malaysia, nggak cuma di ini aja, sampai mancanegara juga. Dari Malaysia juga, Banjarmasin itu pasti sudah mereka udah punya pelanggan-pelanggan tetap. Selain mereka taruh di outlet-outlet yang di depan atau yang di ini, seperti itu sih. Karena kemarin tuh ngeliatnya karena kebanyakan kayak orang-orang yang lansia gitu kan, yang nenun. Pengrajinnya. Ya, jadi kita tuh ngeliat langsung kayak ini kira-kira ngejualnya gimana ya, masih mulut ke mulut atau gimana? Enggak, mereka udah punya masing-masing pelanggannya itu. Belum lagi nanti kalau misalkan kayak ada pameran-pameran itu kan, nah jadi tuh biasanya sih banyak kan mereka kan dapat orderan itu, jadi harus target nih dalam 1 minggu harus menyelesaikan berapa kain atau 1 bulan berapa kain harus diselesaikan gitu sih. Jadi setiap ada event pameran atau apa mereka pasti dilibatkan gitu. Ini ada bawa surat tugas nggak? Kenapa? karena Kita tuh tugasnya tuh nggak punya kayak tor spesifik lah. Kayak kita tuh cuma dikasih tahu dosen kalau kalian tuh harus wawancara, sudah. Gak ada lagi kejelasan itu. Gak ada ini ya, maksudnya tuh kan untuk wawancara nih paling nggak ada lah ya untuk kantor yang dituju nih, bahwasanya ini kami ada dari fakultas atau ini kan mau mengadakan wawancara atau apa, itu kan paling nggak lebih resmi lah ya. Karena kan kita berkunjung ke instansi nih gitu. Mau ke pengrajin pun juga biasanya mereka tuh izin dulu nih ke kelurahan. Mereka menyurati, nanti mereka masuk ke itu, permisi Bu, kami sudah izin dari kelurahan untuk bisa diwawancara, bisa minta waktunya sebentar. Karena kan pengrajin risih juga nih kalau tiba-tiba ada anak-anak kuliahan datang ke sana terus kayak ngeliat foto-foto tanpa izin, kan mereka risih kan. Nah kalau misalkan sudah izin duluan, mohon izin Bu, kami ini kan jadinya enak, welcome aja gitu. Dia mau jelasin juga. Gitu sih. Terus sih kemarin masih mau jelasin. Kita datangnya udah kayak bingung gitu, ngomongnya gimana. Iya kan? kan kemarin hujan dikit di Karena nggak ada kata pengantarnya kan, bingung aja dia. Ada juga sih pengrajin yang kayak pernah curhat lah ya ke sini, Bu, itu anak-anak kalian tuh nggak melalui kelurahan, maksudnya tuh anak-anak kuliahannya nggak melalui kelurahan, nggak Bu, mereka tuh ke pertemuan, karena mereka tuh tanpa izin atau apa langsung ambil dokumentasi gitu. Nah ada juga yang begitu. Jadi seenggaknya kalau tak ke pengrajin ya permisi dulu lah ya, maksudnya kalau memang ada kelurahan dulu kan berarti kelurahannya udah mengetahui kok Bu kalau kami ini mau ke lapangan seperti itu, mau wawancara dengan pengrajin, mereka nggak keberatan kok. Ya ibaratnya mau masuk rumah orang kita assalamualaikum dulu, kayak gitu sih. Itu aja sih. mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa sih, cuma nanti kedepannya paling nggak ada surat lah ya. Karena kan saya punya atasan juga nih, nanti saya nunjukin kalian bahwasanya Bu ini ada dari ini enak kan.
kayak gini kan ya bingung juga. Iya. Karena kalau pertama kali kan Iya. Karena kan perintahnya kan wawancara nih, gitu. Untuk laporan kita juga kan masih ada surat juga, gitu sih. Nanti kedepannya seperti itu aja. Kalau misalkan ada tambahan atau apa diinfokan. Mohon maaf ya Bu. Cukup sih. Sekian itu aja dari kami. Oke. Boleh berfoto dulu. Oh, boleh. Di mana? Mau di depan situ kan?